Dalam latar era suku Maya, cerita dimulai dengan memperlihatkan sejumlah anggota suku pedalaman yang sedang berburu babi hutan dengan perangkap kayu tajam. Disinilah kita bertemu dengan karakter utama, Jaguar Pao, yang ternyata adalah putra kepala suku. Jaguar yang suka iseng mengerjai sepupunya si Tumpul dengan menyuruhnya memakan siki esti babi. Jaguar beralasan bahwa ini akan membantu si Tumpul cepat mendapatkan momongan, padahal sebenarnya itu hanya tipu muslihat Jaguar belaka. Ketika itu, datanglah sekelompok orang asing, suku pedalaman dari daerah lain. Mereka sedang mencari tempat baru setelah wilayah mereka diambil paksa. Jaguar Pao merasa penasaran dan ingin mengetahui lebih banyak tentang siapa yang merampas tanah mereka dan apa yang terjadi. Namun ayahnya, sang kepala suku, memerintahkan Jaguar untuk tidak mencampuri urusan orang lain dan tetap diam. Jaguar sendiri sudah memiliki seorang anak dan seorang istri yang sedang hamil besar. Ya, sekitar 9 bulan lebih 5 hari, mereka menjalani kehidupan bahagia di tengah hutan lebat yang telah dihuni oleh leluhur mereka sejak zaman dahulu. Sejak kecil, Jaguar sudah menjadi pemburu handal dibandingkan dengan suku-suku lainnya. Jaguar dan rekan-rekannya paling mengenal hutan ini karena mereka hidup sehari-hari dengan berburu dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sana. Pagi berikutnya, kita melihat sekelompok belasan orang asing, yakni pasukan suku Maya yang ternyata adalah pelaku pengusiran sekelompok sebelumnya dari tanah mereka. Sekarang mereka mendatangi tempat Jaguar dengan niat menculik beberapa orang dari sukunya. Pasukan Maya ini dengan kejam membunuh siapa saja yang melawan dan menangkap mereka yang berhasil dilumpuhkan. Jaguar dengan sigap menyembunyikan anak dan istrinya di dalam lubang seperti sumur di belakang rumah, sementara dirinya dan warga lainnya membiarkan diri mereka ditangkap oleh pasukan suku Maya yang brutal ini. Selanjutnya, mari kita kenalkan pemimpin pasukan yang kita sebut sebagai Sang Jenderal bersama anak buahnya yang paling kejam, Si Maung. Jaguar sempat bertarung sengit dan hampir membunuh Si Maung. Jika saja Sang Jenderal tidak menghentikannya, Si Maung yang sombong dan angkuh dengki mulai merasakan dendam pribadi terhadap Jaguar, apalagi setelah mengetahui bahwa kepala suku di desa ini adalah ayah Jaguar. Dengan sengaja Si Maung membunuh ayah Jaguar tepat di depan matanya sendiri. Dalam insiden ini, istri si Tumpul pun juga ikut tewas. Orang-orang yang masih hidup akan dibawa ke markas suku Maya. Anak-anak kecil dibiarkan begitu saja tanpa pendampingan orang dewasa. Kekhawatiran terbesar Jaguar saat ini adalah keselamatan anak dan istrinya yang bersembunyi di dalam sumur, berharap mereka bisa bertahan hidup dan akhirnya keluar dari tempat persembunyian tersebut. Setelah menempuh perjalanan beberapa kilometer, Si Maung bertindak arogan dan menyebalkan dengan sengaja minum di depan sahabat Jaguar yang sedang terluka parah. Mereka semua menyeberangi sungai dalam keadaan masih terikat. Dan yang paling menyedihkan adalah anak-anak mereka yang tertinggal dan tidak bisa mengikuti dari belakang. Nasib mereka pun menjadi tak menentu. Selanjutnya kita akan melihat betapa menyebalkannya Si Maung yang tak terhenti-hentinya bertingkah. Dengan sengaja dia membiarkan Jaguar dan kawan-kawan hampir jatuh dari tebing. Merasa bahwa teman Jaguar hanya menjadi beban, Si Maung pun melepaskan ikatannya dan mendorong temannya ke jurang.
Tindakan ini mendapat teguran dari sang jenderal karena si Maung sering kali membuat keputusan sendiri tanpa izinnya. Sang jenderal mengeluarkan pisau belati kesayangannya untuk mengintimidasi si Maung, mengingatkannya agar tidak menentang perintahnya lagi. Terlalu takut untuk melawan pemimpinnya, si Maung akhirnya ciut dan kembali ke barisannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat semuanya beristirahat, kita akan melihat sisi humanis dari sang jenderal. Dia memberikan pisau kesayangannya kepada Ujang, putra kandungnya yang ikut dalam misi ini. Sang jenderal sangat bangga pada Ujang yang telah menunjukkan keberanian untuk terlibat dalam misi berbahaya ini. Keesokan harinya saat melanjutkan perjalanan dan melewati desa yang sudah mereka hancurkan, sebuah pohon besar hampir saja menimpa Jaguar dan teman-temannya. Di sana seorang anak kecil yang sakit-sakitan meminta bantuan. Namun salah satu anak buah jenderal malah mendorongnya dengan kayu secara tidak sengaja, membuat si anak kerasukan makhluk supranatural dari dimensi lain. Anak tersebut kemudian meramalkan tentang akhir peradaban suku Maya. Dia memperingatkan jenderal dan pasukannya untuk waspada terhadap seseorang yang akan muncul dari lumpur dan berlari bersama seekor jaguar, karena orang inilah yang akan membawa kematian bagi mereka semuanya. Di tempat suku Maya, Jaguar dan para pria dibawa ke lokasi lain, sementara para wanita dijual dan dilelang kepada para pembeli. Betapa terkejutnya Jaguar dan teman-temannya saat mengetahui bahwa mereka akan dijadikan korban dalam sebuah ritual keji. Darah mereka akan dijadikan persembahan bagi para dewa dengan keyakinan bahwa jika dewa-dewa sudah kenyang, maka peradaban mereka akan kembali hidup damai dan sejahtera, hujan turun, bantuan melimpah, dan kehidupan menjadi tentram. Satu persatu saudara Jaguar tewas dijadikan korban dalam ritual yang tidak manusiawi ini. Ketika giliran Jaguar untuk disembelih, tanpa diduga terjadi fenomena alam yang langka, yaitu gerhana matahari. Bagi peradaban Maya yang hidup di zaman kuno, fenomena ini dianggap luar biasa dan dianggap sebagai tanda bahwa para dewa sudah puas meminum darah manusia. Akibatnya, Jaguar, si Tumpul, dan yang lainnya tidak jadi dikorbankan dalam ritual tersebut. Berhasil lolos dari ritual, Jaguar dan kawan-kawan harus menghadapi tantangan baru ketika mereka dikejar dan disuruh lari menuju hutan ladang jagung alias ladang jagung Pak Joko. Namun tentu saja itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Di ujung sana, anak sang jenderal menunggu bersama pasukan yang siap memanah, menombak, dan melempar batu. Momen ini menjadi sangat meningkatkan dopamin bagi Jaguar dan teman-temannya. Si Tumpul dipilih menjadi salah satu yang pertama kali berlari, namun salah satu dari mereka tumbang akibat lemparan batu. Sementara Tumpul sendiri akhirnya tewas tertembak panah tepat di dadanya. Saatnya Jaguar bertindak. Ia pun dan seorang kawannya menggunakan strategi zigzag untuk membingungkan para penyerang. Awalnya berhasil, namun akhirnya kawannya juga tumbang. Jaguar sendiri terkena panah di samping perut, tetapi tidak sampai terluka parah. Sang jenderal sangat terkejut melihat anaknya tewas dibunuh oleh Jaguar dengan menggunakan pisau kesayangannya. Sang jenderal sendiri, mereka segera berlari mengejar Jaguar Pao yang melarikan diri ke dalam ladang jagung Pak Joko. Jaguar Pao terkejut saat melihat tumpukan mayat manusia, mungkin ada ratusan atau ribuan, dibiarkan begitu saja di belakang ladang jagung Pak Joko. Tanpa diduga di hutan, Jaguar tidak lagi mampu berlari, memutuskan untuk beristirahat di atas pohon. Saat sang jenderal dan pasukannya melewatinya, Jaguar harus berhadapan dengan Jaguar sungguhan. Yang merasa anaknya terganggu oleh keberadaannya di sana.
Tepat pada saat yang bersamaan, mereka akhirnya menyadari bahwa jaguar bersembunyi di atas pohon setelah menemukan tetes darah di punggung si maung. Dan mereka semua terkejut dengan kemunculan jaguar Pau yang berlari bersama seekor jaguar sungguhan. Seorang anggota dari pasukan jenderal tewas oleh jaguar tersebut. Sebagian dari anak buahnya percaya bahwa ramalan anak kecil tentang kedatangan pria yang berlari bersama seekor jaguar adalah tanda awal dari kehancuran dan runtuhnya keberadaban suku Maya. Namun kenyataannya jaguar Pau dan jaguar tersebut tidak berlari bersama-sama, melainkannya keduanya sama-sama dikejar anak buah dari pasukan jenderal yang harus mengalami nasib malang tersebut. Malam itu, jaguar Pau terus melarikan diri menghindar kejaran tak terhenti-henti dari sang jenderal. Sesekali, dia naik ke atas pohon untuk beristirahat. Sementara itu, istri dan anaknya masih terperangkap di dalam sumur. Mereka berhasil bertahan hidup dengan hanya menggunakan sebilah kayu untuk membunuh binatang buas yang tanpa sengaja jatuh ke dalam sumur tersebut. Keesokan paginya, jenderal kehilangan satu anggota lain ketika tanpa diduga seekor ular tak sengaja menggigit lehernya. Mereka tidak mempedulikannya dan terus mengejar. Sejak jaguar yang sudah melambat akibat luka di perutnya, dia berhasil mencapai sungai, tepatnya air terjun yang sangat tinggi. Karena tak ada jalan pintas lain, jaguar pun terpaksa meloncat ke bawah. Melihat jaguar masih hidup tentu membuat si jenderal semakin marah, terutama ketika salah satu anak buahnya cukup pesimis dengan pengejaran ini dan menyarankan mereka untuk balik saja. Sebagai respons, si jenderal langsung mengeksekusi si anak buah tersebut dan menyuruh yang lain untuk melompat. Seperti yang baru saja dilakukan oleh jaguar. Dengan cepat jaguar melarikan diri ke dalam hutan dan mendarat tepat di atas lumpur. Beruntungnya dia berhasil mencapai permukaan dengan lumpur menempel di sekujur tubuhnya. Jaguar terdiam sejenak menyadari bahwa hutan ini adalah tempat tinggalnya sejak kecil. Tidak ada yang lebih mengenal hutan ini dibandingkan dirinya. Oleh karena itu, jaguar memutuskan untuk berhenti berlari dan melawan mereka semua. Dengan cerdiknya, jaguar muncul dengan sarang lebah atau tawon yang mengganggu mereka saat mereka sibuk. Dalam kebingungannya, jaguar buru-buru mengambil sebatang duri dan menusuk-nusuk kulit katak beracun, menjadikan duri tersebut senjata sumpit untuk melumpuhkan mereka satu persatu dengan racun kataknya itu. Tersisa si jenderal pun dan si maung pun. Keduanya terpisah. Jaguar memutuskan untuk menghadapi si maung terlebih dahulu. Dikira si maung akan hebat dan bertarung. Nyatanya jaguar hanya perlu meluncurkan dan menghantam kepala si maung hingga dia mudar saat itu juga. Tepat saat hujan turun dan perut istrinya sakit, pertanda akan segera melahirkan. Jaguar masih harus menghadapi si jenderal yang cukup menyulitkan. Bahkan panah yang dilesahkannya mengenai bahu si jaguar. Disinilah kita kembali ditegaskan dengan si jaguar yang lebih mengenal hutan ini dibandingkan orang lain. Ketika si jenderal terpancing ke lokasi jebakan babi hutan yang sebelumnya terlihat, dia berada di sana. Tetapi saat istrinya melahirkan di dalam air, kita melihat dua anak buah si jenderal masih hidup. Jaguar dikejar sampai ke tepi pantai, di mana mereka bertiga dikejutkan oleh kemunculan kapal besar bersama beberapa manusia dari peradaban yang lebih maju. Kelompok ini kemungkinan besar adalah kelompok Christopher Columbus, orang yang pertama menemukan benua Amerika. Kemunculan mereka tampaknya akan menjadi akhir dari peradaban suku Maya.
Saat kedua anak buah si jenderal sedang terkejut dengan kedatangan mereka, Jaguar dengan cepat kembali ke dalam hutan untuk menyelamatkan istrinya. Setelah semuanya berakhir, bersamaan dengan kemunculan orang-orang dari peradaban maju, Jaguar memilih untuk tetap bertahan di hutan. Dia akan mendidik kedua anaknya untuk menjaga dan merawat hutan ini, seperti yang diajarkan oleh leluhurnya kepada sang kakek, kemudian sang ayah, dan kepada dirinya sendiri. Thank you guys. Selamat menyimak.